kesenian itu memang apa ya, tidak salah kalau dipandang sebelah mata karena untuk beberapa orang tidak memenuhi secara finansial Iya. barangkali mungkin itu. Makanya saya selesai cuma bisa 4 karena waktu itu saya masih ngajar. Iya. Jadi ngajar yang banyak. Jadi 4 saja ini saya kirimkan ke beliau. Sudah ini aja kita berkeliling katanya. Berkeliling apa maksudnya? Iya. Ternyata beliau punya program safari sastra. Tapi ada ya perbedaan rasa aja ketika saya membuat yang saya buat dari puisi saya sendiri dan puisi orang lain. Tapi saya sebenarnya menghindari itu. Jadi ingin mencoba membuat tren sendiri tentang genre musikalisasi puisi yang saya buat. Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Publik. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait proses kreatif yang tidak biasa, tentang bagaimana sebuah kata-kata bisa menjadi sebuah lagu, dan juga tentang sebuah lagu yang bisa menjadi penyambung rasa dalam sebuah puisi. Bareng saya Nur Halimah. Di sini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber spesial kita hari ini. Kita langsung sambut saja, ini dia Aeki. Halo A, apa kabar? Halo, aduh kalau disebut spesial juga menegangkan. Spesial karena Aeki ini udah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang santai bersama saya. Iya, karena ganti jadwal terus ini. Iya. Karena banyak narasumber ternyata podcast Iya. kabupaten ini ya. Kita udah beberapa kali reschedule ya Iya. kan? Iya. Oke, ini pada episode kali ini kita akan membahas terkait proses kreatif bermusik dan bersastra gitu ya Kang. Nah, saya penasaran awal mula Akang atau AA ya pertama kali terjun di dunia kesenian terutama bermusik dan bersastra itu bagaimana Kang? Ini harus kembali ke hari-hari lama. Throwback dulu ke masa Iya, lalu. karena sebenarnya yang saya sudah bilang dan mungkin dengan bukan podcast, lebih ke wawancara sebelumnya masih di Scoop Home Info ini, tapi dulu masih di lewat radio karena memang saya berangkat bukan dari musik sebenarnya. Iya. Saya lebih dulu konsen di seni rupa, di seni lukis dan sastra. Awalnya dari sebelah sana. Hanya saja memang dalam proses melukis terus bersastra ada hal-hal yang tidak bisa atau kurang pas disampaikan dalam bentuk itu. Akhirnya saya mulai berkecambah ke dunia musik itu kebetulan. Awalnya pemain band sebenarnya, cuman ternyata ada kejenuhan ketika membawakan lagu-lagu orang lain secara repetisi gitu. Dan ternyata ketika ada bahan-bahan yang memang disampaikan melalui musik memang lebih terasa ternyata seperti itu teh. Berarti kayak gabungan antara kata-kata sama musik gitu. Iya, gitu. Karena saya suka menulis dan suka membaca gitu awalnya dan ya kadang sulit dimengerti apalagi yang segmen puisi, sastra yang puisi itu kadang-kadang susah untuk dimengerti orang awam seperti saya dulu gitu. Aku kira harus ada jalan lain untuk bisa mengkomunikasikan si karya itu terhadap individual masing-masing seperti saya misalkan. Jadi saya menggunakan mediumnya musik untuk bisa lebih memahami itu, lebih ke sana. Karena kan puisi itu isinya tuh lebih berisi gitu ya, pemilihan diksi kata-katanya tuh lebih itu gitu ya. Ada esensial yang disampaikan. Iya. Ada intinya Jadi gitu. kayak satu kata tuh menyimpan beribu makna gitu. Bisa ya. jadi tafsirannya banyak. Iya, Kayak gitu. Oke, lalu tadi Akang menyebutkan bahwa sebelumnya itu ada titik kejenuhan gitu ya dalam dunia sastra gitu. Dan akhirnya menggabungkan dengan paduan musik biar lebih terasa gitu ya itunya. Nah, itu tuh selain karena datang dari kejenuhan, pemantik lainnya apa nih? Aku kira gara-gara bersumber dari selera musik di rumah barangkali ya. Saya tumbuh di rumah, di keluarga dengan musik-musik yang cukup bervariatif sebenarnya. Seperti misalnya kakak saya yang mendengarkan musik-musik agak keras, band-band luar yang agak keras, atau bapak saya yang mendengarkan lagu-lagu western oldies yang seperti itu. Nah, aku kira saya kurang pas dengan selera musik mereka gitu. Apalagi kakak saya yang satu lagi yang senang dengan lagu-lagu Korea seperti lagu Teteh. Saya juga kurang pas. Oh, kurang ya. Iya, akhirnya saya mencari medium sendiri, jenis genre musik yang saya sukai sendiri. Akhirnya jatuh cinta ke musik-musik ballads, lalu musik-musik religi spiritual. Akhirnya lari ke mantra yang lebih cocok dengan saya dan ternyata enak juga ketika sebuah tulisan dibawakan pada genre ini lebih intens gitu, lebih intens juga ya. Ya, lebih deep seperti itu. Oke, berarti itu puisinya tuh dibikin sendiri juga ya? Selama berproses saya ada yang menggunakan puisi saya sendiri, ada yang mengubah puisi-puisi orang lain gitu. Oke. Berarti dunia musik yang
geluti ini gimana ya, lebih ke turunan juga gitu ya, karena dari awal orang tua juga suka bermusik ya? Kalau bermusik tidak juga, bapak saya juga pelukis kebetulan. Oh Kebetulan. iya. Yang musik di rumah kebetulan sama saya saja. Oke. Kebetulan. Jadi ya seperti alami gitu, seperti alami saja. Saya menemukan sendiri gitu. Kalau orang-orang bilang bermusik itu perlu bakat, saya kurang, jawaban yang sangat kurang tepat. Bisa dipelajari, bisa dipelajari. Ketika bisa dipelajari maka akan bisa semuanya, bisa mengerti. Otodidak gitu. ya? Iya, otodidak. Lalu AA melihat perkembangan musikalisasi puisi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, bagaimana saat ini? Ini juga agak-agak masih terlihat tidak terlalu banyak ya kalau kita lihat secara telanjang di Kabupaten Tasik. Tasik atau kabupaten atau dengan kota atau Tasik Raya? Gak ada batasan geografis. Oke. Kalau ngobrolin soal musikalisasi puisi ya, ini memang dulu dicetuskan awalnya barangkali tahun 70-an oleh penyair Remi Silado dulu. Lalu lebih tren lagi ketika dibawa dalam pertunjukan oleh orang-orang Bekel Teater yang di Asurendra kalau di Jakarta. Kalau di Jogja barangkali anak-anak PSK namanya, ada komunitas PSK. PSK apa nggak salah. Pokoknya isinya orang-orang besar seperti Emma Ainun Najib, Umbulan Duparangi, terus Ebit Gade juga sama. Dulu mengadakan program kegiatan namanya itu singing reading. Mereka mengubah tulisan-tulisan menjadi puisi begitu loh teh gitu. Akhirnya dari sana mulai berkembang. Tahun 80-an kita kenal dengan Ari Reda dan lain sebagainya banyak. Akhirnya mulai populer dulu itu di kalangan seniman, tapi ya untuk kalangan umum masih belum. Nah, untuk berbicara Tasikmalaya sendiri, saya kira sampai hari ini keterbatasan saya melihat barangkali karena pergerakan saya juga tidak terlalu banyak di Tasik, tapi masih terlihat minim aku kira. Kalau tidak di komunitas, mungkin bisa ditemukannya di lembaga pendidikan aku kira, seperti kalau sekolah ada ekstrakurikuler atau di kampus ada UKM gitu. Kalau untuk secara personal grup yang seperti itu aku kira belum kelihatan gitu. Tapi yang jelas awal mula saya lebih jatuh cinta lagi terhadap musikalisasi puisi itu tahun 2015-an, 14. Lumayan 14-15, lumayan lama. Itu yang mengadakan Unsil dulu. Ada konser musikalisasi puisi yang digawangi oleh Gerobak 28 dulu, Universitas Siliwangi. Itu mengubah mungkin belasan musikalisasi puisi yang dikonserkan. Dan itu sangat-sangat aneh di Tasikmalaya ya. Dan ternyata banyak juga peminatnya. Cuman setelah generasi itu saya belum melihat lagi ada pergerakan khususnya di segmen musikalisasi puisi. Sampai saat ini? Ya, paling 2015 di Cipasung. Kang Diwat Masnawi yang menggawangi itu juga mengadakan konser musikalisasi puisi juga sama. Baru 2 itu yang saya lihat yang dibuat secara konsep konser besar ya. Untuk proses secara individual mungkin ada, cuman kurang kelihatan apalagi dengan media yang sekarang yang bisa di-upload bebas kapan saja dan bisa naik dan turun kapan saja, susah untuk dilihat secara lebih dalam lagi gitu. Mungkin publikasinya ada, cuman enggak se-viral-viral yang ada gitu ya? Seperti itu. Oke, lalu tadi menyebutkan bahwa juga menjadi pengajar gitu ya. Nah itu jadi pengajar apa? Apakah kesenian juga atau bagaimana? Kebetulan beberapa tahun ke belakang saya juga punya amanah untuk mengajar di salah satu SMA di Kabupaten Tasik, dan kebetulan saya harus mengajar pelajaran seni budaya. Ceritanya begitu. Ya masih relevan sih gitu. Dan mulai menyenangi itu waktu itu gitu, karena saya lebih bukan pengajarannya tapi berbagi tentang hal yang saya senangi, dan anak-anak bisa menyenangi itu juga gitu. Apapun hasil secara akademik, kalau sekolah akademik apapun hasil secara akademik itu urusan belakang menurut saya. Yang penting ekspresi mereka keluar, apa yang mereka ingin katakan dari perasaan dan pikiran mereka keluar dulu, itu menurut saya. Berarti sampai sekarang masih ngajar juga? Masih ngajar, cuman intensitasnya lebih sedikit gitu, tidak seperti dulu yang full time. Sekarang tidak begitu. Berarti Akang tuh lebih aktif di luar daripada di Tasikmalaya gitu? Saya berusaha menyeimbangkan itu karena mau bagaimanapun saya pituin Tasikmalaya, meskipun tidak pure orang Sunda sebenarnya, tapi saya lahir di sini. Saya ingin mencoba
berbakti untuk tempat kelahiran saya juga, barangkali begitu. Oke. Dulu kebanyakannya di luar Tasikmalaya itu di mana? Bandung dan Jakarta kebetulan. Bandung dan Untuk 3 tahun ini Bandung dan Jakarta. Berarti sibuk sekali ya pulang pergi Bandung Jakarta. Iya, Bandung, Jakarta. lumayan tanpa pendamping pula. Ini promosi atau gimana? Iya iya iya. Tapi masih seputaran musik. Masih Oke. musik. Lalu saya penasaran juga terkait rangkaian proses produksi musikalisasi itu dari awal sampai akhir tuh bagaimana? Musik secara umum atau untuk segmen musikalisasi puisi? Untuk segmen musikalisasi puisi. Mungkin kalau secara umum musik sama secara penggarapan secara digital ya. Iya. Cuman yang berbeda barangkali tentang penggarapan musikalisasi puisi adalah membacanya dulu. Membacanya. Orang yang mengubah musikalisasi puisi harus menjadi pembaca dulu. Mau tidak mau harus Iya, menjadi iya. pembaca dulu, karena kita harus membaca dari apa yang akan kita ambil nanti. Iya. Setelah dibaca baru kita pilih nanti puisi yang seperti apa yang kita pilih. Dari sana ada proses penafsiran nantinya, ada bedah puisi sebelum kita garap. Karena ya sastra itu sangat banyak tafsirannya. Iya. Kadang-kadang ada kekhawatiran bahwa yang kita tafsirkan itu tidak cocok Ya, dengan berbeda apa makna. yang dimaksudkan oleh penyairnya. Maka lebih baik sebenarnya menanyakan langsung kepada penyairnya langsung sebelum kita menggarap. Apalagi dengan zaman hak cipta hari Ya, ini ya, sekarang hak lagi cipta hari rame. ini lagi rame gitu. Iya. Harus kalau penyairnya masih jeneng masih ada ya boleh minta izin ke beliau supaya lebih aman nanti Iya. penggarapannya gitu. Kalau puisi buatan sendiri oke nggak apa-apa gitu, atau puisi yang dibuat di komunitas itu lebih aman sebenarnya. Tapi untuk membawakan karya orang lain yang sudah puisi-puisi besar misalkan ya lebih baik ditanyakan dulu ke penyairnya yang kalau masih ada gitu. Nah setelah dapat izin dan lain sebagainya, tafsiran, baru ke perubahan bentuknya nanti akan seperti apa, genrenya yang kita pilih seperti apa, melodi yang kita pilih akan seperti apa. Dari sana masuk biasa aja ke recording, kita merekam suara secara mentah, lalu ada proses mixing, balancing dan lain sebagainya. Terakhir ada mastering, sama dengan musik-musik pada umumnya sebenarnya seperti itu. Nah, dalam proses rangkaian itu biasanya butuh waktu berapa lama? Relatif sebenarnya. Disebut relatif karena ya yang proses awal yang tadi itu. Karena kadang-kadang ada puisi yang bisa kita mengerti dengan waktu yang singkat, ada pula yang bisa jadi berminggu gitu, bisa jadi berminggu. Karena ya mungkin ada keterbatasan pemahaman saya pribadi secara personal gitu. Oh, mungkin ke sini, oh tidak juga ke sini. Terus bongkar pasang penafsiran gitu. Akhirnya dapat yang benar-benar pas. Lebih di sana sih. Oke, lalu apakah semua bentuk puisi itu bisa dimusikalisasi puisi atau gimana? Ini kembali ke bentuk puisinya sebenarnya, oke. bentuk puisinya. Karena ada jenis-jenis puisi yang memang sangat-sangat panjang gitu, seperti puisi-puisi Rendra atau Yudhistira Animasardi yang Rujala Kugat sampai berlembar-lembar. Aku kira agak susah untuk diterjemahkan ke dalam bentuk puisi. Tapi yang lebih kebanyakan mungkin yang lebih mudah dibuat adalah puisi-puisi jenis kuatrin atau puisi-puisi 4 baris yang bentuknya masih tergolong puisi lama yang rima 4-4-4 ujungnya sama, itu lebih mudah sebenarnya. Tapi bentuk yang lain juga menurut saya masih menantang untuk dibuat. Supaya lebih banyak eksperimen, ternyata bentuk yang seperti ini juga bisa. Tapi selama penggarapan yang saya lakukan, saya juga mencoba mengubah puisi-puisi yang bentuknya juga berbeda gitu. Oke. Ngebahas terkait rima, ritme gitu ya. Apakah ritme puisi juga menentukan genre setiap musiknya? Sebenarnya kalau genre kita yang mengarahkan, kita akan membentuk si puisi itu akan seperti apa. Tapi kembali pada puisinya sendiri yang awalnya sudah kita tafsirkan. Kalau sudah cocok biasanya kalau kita sederhanakan dengan mayor dan minor misalkan puisi senang dan sedih, lebih mudah seperti itu misalkan. Oh ini terbacanya mungkin sedih, oh ini terbacanya senang, lebih mudah untuk diterjemahkan kepada lagu-lagu yang memang terdengar mayor misalkan. Meskipun ada juga puisi yang terlihat senang, ternyata isinya sedih, kadang-kadang ada yang begitu. Nah lama proses ini adalah bongkar pasang itu yang tadi itu. Pembedahan dari isi puisinya ya. Gitu. Kalau genre bisa kita bentuk sebagaimana kita akan membawa itu sebenarnya. Lalu sejauh ini kan ini bergelut di bidang musikalisasi puisi ya. Nah, audiens yang menanggapi hal ini bagaimana dalam memaknai puisinya? Jadi suka kah atau bagaimana? Awal-awalnya saya hanya membagikan apa yang saya buat kepada teman-teman secara personal awalnya. Setelah personal masuk ke komunitas dan ternyata lumayan menyukai mereka.
Karena kan anak-anak sekarang biasanya dengar-dengar lagu populer begitu ya, Iya. yang sedang hits hari ini atau yang bertebaran di sosial media kadang-kadang. Untuk menerima lagu-lagu baru, apalagi musikalisasi puisi yang dia tidak kenal agak akan sulit gitu Iya. terlihatnya. Tapi ternyata setelah coba untuk disebarkan, satu persatu mulai mendengarkan, satu persatu mulai menghubungi saya lewat DM, lewat Facebook kadang-kadang untuk menanyakan tentang hal-hal seperti itu, ada juga gitu. Lumayan sudah mulai interest ke sebelah sana. Berarti progresnya lebih naik ya? Ya, kalau lihat lebih naik sekarang. Oke, karena kalau kita kembali gitu ngelihat apa ya, literasi gitu ya, kan sekarang anak-anak di Indonesia gitu khususnya ya kurang banget untuk ngebaca buku gitu, kurang suka gitu, benar. bahkan ada yang enggak gitu nggak baca buku gitu ya. Dari perspektif saya sebagai yang pernah mengajar, Iya. apalagi yang kurikulum yang sekarang katanya Iya. harus dikuatkan dengan literasi. Literasi. Cuman kadang-kadang yang jadi salah kaprah adalah literasi yang tok membaca buku, hanya membaca buku saja. Padahal membaca tidak hanya membaca tulisan. Kita bisa membaca suasana, membaca peristiwa, membaca pikiran, membaca rasa, gerak sekalipun itu juga literasi. Dan nanti tindak lanjutnya akan seperti apa gitu. Aku kira untuk anak-anak yang suka baca buku itu bukan masalah besar sebenarnya. Tapi untuk yang sama sekali tidak suka membaca, nah ini butuh medium lain. Salah satunya barangkali musik, ini begitu. Oke, lalu menurut ini makna bermusik dan bersastra gitu ya bagi diri secara pribadi itu bagaimana maknanya? Kita berbicara tentang cabang seni yang banyak itu. Iya. Salah satunya adalah musik dan sastra barangkali. Dan semuanya berkesinambungan saya kira. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Misal saya melukis, berarti yang kita gunakan adalah indera penglihatan. Tapi tetap sebagai bahan tetap harus ada seni sastranya. Apa latar belakang karya yang kita buat itu berasal dari tulisan dulu, yang kita baca dulu, baru diterjemahkan ke dalam rupa, ke dalam lukisan gambar. Nah, musik juga seperti itu. Kita harus membaca dulu apa yang ada di sekitar kita, yang dirasakan, yang dipikirkan, atau yang dibaca sekalipun puisi orang, lalu diterjemahkan ke bentuk lain yang bisa didengarkan. Berarti lewat indera pendengaran larinya ke sebelah sana. Dan itu menurut saya sangat-sangat menolong saya ketika ada bahan-bahan misalkan puisi yang kurang pas ketika kita diterjemahkan ke dalam gambar misalkan atau ke dalam teater, mungkin lebih cocok di musik. Jadi semuanya saling berkesinambungan dan saling menolong untuk mencerahkan saya sebenarnya gitu. Berarti seluruh indera yang ada dalam diri kita tuh main sebenarnya. Main semuanya. Oke, berarti luas sekali gitu ya. Sangat-sangat luas gitu. sebenarnya. Karena menggabungkan seluruh indera kita supaya saling konsen satu sama lain. Iya, kalau kita berbicara indera ini juga sama. Pasti kita terbatas dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, peraba. Yang sering terlewat adalah indera perasanya. Iya, itu dalam banget. Iya, karena kepekaan kita terhadap apapun sekarang juga aku kira kurang terlalu digunakan gitu. Dengan zaman yang serba cepat, pemaknaan terhadap banyak hal juga kurang dirasakan itu. Kita mudah mendapatkan sesuatu juga secara cepat, mendapatkan sesuatu secara cepat, pemaknaan tentang itu juga jadi berkurang. Jadi kita tidak menghargai itu karena kita bisa mendapatkan itu dengan mudah, dengan cepat. Tidak ada waktu menunggu untuk itu. Berarti indera yang paling penting tuh indera awalnya diperasa. Lalu sejauh ini dalam menggeluti dunia kesenian ya, yang menjadi bentuk apa ya dalam memahami proses kreatif di dalamnya itu bisa menjadi sebuah bentuk perenungan atau bahkan penyembuhan gitu. Nah musikalisasi puisi yang saya buat kebetulan saya buat dengan genre lebih namanya ambience kalau Teteh tahu ya, musik-musik suasana dengan melodi-melodi spiritual karena saya sangat terinfluence dengan mantra-mantra Hindu, Buddha dengan Gregorian gereja. Saya mengambil itu untuk media relaksasi, media penyembuhan seperti itu awalnya. Makanya kalau Teteh berkenan mendengarkan lagu-lagu yang saya buat misalkan nanti ya, nadanya sangat-sangat sederhana dan kebanyakan repetisi. Melodi yang saya gunakan juga tidak kompleks seperti lagu-lagu band yang sekarang digandrungi anak-anak gitu. Lebih sangat sederhana, tapi dia bisa digunakan untuk stimulus penenang dalam keadaan suasana yang sedang gaduh misalkan gitu. Kita akan kembali untuk merenung, itu sangat-sangat pas. Nah, musikalisasi puisi yang kebanyakan yang saya buat beberapa tahun belakang ini juga bentuknya seperti itu untuk media perenungan yang saya bilang. Jadi itu tuh kayak musik relaksasi gitu. Kalau saya buatnya yang seperti itu. Itu bisa didengarkan di mana nih biar para
pembaca, penonton di sini juga bisa ikut mendengarkan karya dari Aeki ini? Sementara ini baru bisa didengarkan di kanal YouTube saya. Kebetulan bisa dicek di Eki Noval Fauzi di channel YouTube. Ada sudah beberapa yang saya upload ke sebelah sana. Seperti itu. Nah, buat para penonton yang menonton channel ini bisa ya untuk dikunjungi juga channel YouTube-nya Aeki ya. Oke, lalu dalam perjalanan berkarya sejauh ini ada gak sih momen paling berkesan atau lucu atau yang paling ngena gitu sejauh ini? Yang membuat saya lebih bergerak lebihnya sebesarnya melangkah. Mungkin diawali di tahun 2020 ketika saya mulai bergerak bersama musikalisasi ke ranah nasional. Kebetulan saya dipertemukan dengan penyair besar, penyair nasional. Beliau bernama Yudhistira Ayana Mas Ardi. Nah, beliau itu yang memungut saya dari Tasikmalaya, anak kampung, musisi kampung. Saya tidak sebagaimana pintar bermain musik sebenarnya. Saya waktu itu diangkir untuk mengubah puisinya dia untuk dibuat musikalisasi puisi. Waktu itu ada acara masih di Tasik, tahun 2020, di acara bedah bukunya beliau. Lalu beliau meminta untuk mengubah salah satu puisinya ke dalam bentuk musikalisasi puisi. Waktu itu saya bikin 2. Akhirnya saya perdengarkan kepada beliau dan di depan halayak banyak, mungkin ada sekitar 80-an audiens, dan beliau suka. Setelah itu beliau menanyakan kepada saya untuk coba bikin 3-6 lagi. Kalau selesai tahun ini kamu saya ajak berkeliling katanya. Aku kira itu cuma jawaban kesenangan beliau tentang hari itu saja. Ternyata setelah itu beliau terus mengkomunikasikan kepada saya bagaimana sudah selesai berapa dan sebagai berapa gitu. Akhirnya saya jadi tertekan waktu itu. Harus diselesaikan. Akhirnya saya buat 4 waktu itu. Pas saya selesai cuma bisa 4 karena waktu itu saya masih ngajar. Jadi ngajar yang banyak. Jadi 4 saja ini saya kirimkan ke beliau. Sudah, ini aja. Kita berkeliling katanya. Berkeliling apa maksudnya? Ternyata beliau punya program safari sastra. Beliau punya program safari sastra yang isinya adalah acara untuk membacakan puisi yang diselingi oleh musikalisasi puisi, lalu ada diskusi tentang proses kreatif tentang sastra gitu. Wah, saya berkeliling itu. Ya, dimulai dari Jawa Barat 2021 keliling kampus-kampus besar seperti Unpad, Unisba, UPI, UIN, Unpar. Itu Jawa Barat 2021, 2022 ke Jawa Tengah, 2023 ke Jawa Timur, 2024 di Jakarta. Per tahun gitu ya? Iya, program per tahun kebetulan. Dan seharusnya 2025 ini Jakarta Raya. Kebetulan Pak Yudis ini wafat di 2024, jadi program itu terhenti. Akhirnya saya bergerak malah dengan putranya. Sekarang Iya. Ada regenerasinya gitu ya? Cuman memang tidak seintens dengan ayahnya. Karena anaknya ini kalau tahu Mas Iga yang punya band bara suara itu memang dia segmennya adalah band gitu. Jadi kayak ini ya. Tapi beliau masih sangat-sangat berkomunikasi dengan saya. Oke. Berarti sejauh ini apa ya, karya AA di dunia kesenian tuh udah melancong ke banyak daerah ya kan? Kebetulan dan beberapa saja barangkali. Lalu pementasan yang paling paling berkesan itu waktu kapan Kang? Sejauh ini yang paling nempel itu diingatan? Sejauh ini ya. Ya. Karena panggung besar saya adalah di Jakarta tahun kemarin, baik 2024. Saya harus performing di Galeri Indonesia Kaya, yang notabene ini tempatnya para seniman-seniman besar di sebelah sana gitu, yang tampil di sana. Dan aduh, orang Tasik ini bagaimana aku tiba-tiba ada di sana dengan kompetensi saya bermain musik yang segitu. Ternyata harus bermain di depan banyak orang, bahkan seniman-seniman besar gitu. Itu sangat-sangat membuka jalan saya. Dan saya jadi banyak komunikasi, banyak channeling ke orang-orang musik juga, orang-orang sastra yang lebih besar lagi. Itu sangat-sangat berharga untuk saya, pengalaman berharga untuk saya. Dan mungkin kemarin terakhir 2025 bulan Mei terakhir kemarin saya performing di Taman Ismail Marzuki kebetulan bersama sederet musisi-musisi senior seperti Enda Endresa, Aji Kunto, lalu Sapriadi. Mengerikan sekali. Jam terbang. Iya, karena sempat nervous karena ya mereka adalah musisi-musisi tingkat selanjutnya saya pikir, dan saya hanya mulai melangkah, anak-anak daerah yang mulai melangkah. Ternyata begini penggarapan musik yang seharusnya itu lebih profesional gitu. Begini. Akhirnya membuka jalan dan pengetahuan saya tentang dunia musik yang lebih profesional gitu. Semakin banyak ya. Iya, betul. Oke, lalu ini berjuang sendiri awalnya atau ada tim-tim
yang Oh, ingin iya. semakin ini? Awal tahun 2020 bersama Pak Yudhistira untuk Safari Sastra khususnya, saya mengambil tim dari komunitasnya Kang Diwan Masnawi, komunitas Kulung itu. Jadi saya di komunitas Kulung itu ada subdivisi musiknya. Kebetulan saya dulu mengambil Nisa Nur Alfi Azizah namanya sebagai vokalis pertama saya. Lalu ada Wildan Ahmad untuk pemain flute, itu waktu pertama sekali. Setelah itu Safari saya juga membawa Nazar Tohari juga Muhammad Reva. Saya bongkar pasang juga ini kebetulan karena ya kesenian itu memang apa ya, tidak salah kalau dipandang sebelah mata karena untuk beberapa orang tidak memenuhi secara finansial, barangkali mungkin seperti itu. Makanya akhirnya personil-personil yang pernah bersama saya bongkar pasang karena oh ini lebih proper dan membuat saya settle di pekerjaan lain barangkali. Meskipun mereka masih senang berkarya, masih senang gitu. Saya mengambil bersama tim karena kalau saya sendiri kadang-kadang butuh apa ya, insight lain dari teman-teman supaya ini apa ya, bervariasi. Berbeda dengan seni rupa yang bisa saya kerjakan sendiri. Kalau musik itu komunal. Tim Semakin banyak semakin kaya. Iya. Kalau musik itu seperti itu. Oke, jadi bukan hanya puisinya yang dibongkar pasang gitu, tapi timnya juga. Iya, kebetulan. Tapi itu membuat variasi sih. Iya, iya. Lalu sejauh ini karya-karya ini yang ditulis sendiri gitu ya, lalu dibentuk menjadi musikalisasi puisi, udah ada berapa? Sebenarnya kalau yang puisi saya sendiri tidak terlalu banyak, mungkin hanya 4 atau 6 kebetulan. Saya kadang merasa geli sendiri membaca tulisan saya, geli gitu kan, orang sudah bilang naon sih geli gitu kan. Akhirnya saya kurang confidence dengan membawakan puisi saya sendiri yang dibuat oleh lagu. Saya lebih menikmati mengubah puisi orang lain sebagai tafsiran perspektif saya, dan sejauh ini responnya selalu baik gitu dari orang-orang itu. Saya sangat berterima kasih sekali kepada penyair-penyair yang membolehkan saya untuk mengubah puisi-puisi mereka, dan itu sangat membuka jalan untuk saya. Tapi ada ya perbedaan rasa aja ketika saya membuat yang saya buat dari puisi saya sendiri dan puisi orang lain. Kalau yang saya buat sendiri karena saya sangat-sangat merasakan apa yang saya tulis gitu. Jadi menggelikan. tidak, aku kira untuk dipublikasikan aku kira perlu waktu dulu gitu seperti saya. Oke, tapi itu berarti karya-karya dari awal pertama kali terjun sampai sekarang udah banyak pengalaman, itu berarti udah tertumpuk banyak gitu? Lumayan, kalau saya kumpulkan mungkin jadi 2 atau 3 albuman adalah barangkali ya. Kalau dibandingkan gitu ya, kan biasanya jam terbang tuh mempengaruhi kualitas gitu ya kan. Nah, kalau misalnya akan mencoba throwback ke belakang ngelihat karya pertama dengan karya yang terakhir itu gimana rasanya? Memang sangat-sangat menggelikan ya Tuhan itu. Karena musik-musik yang saya buat kebetulan dibuatnya di kamar. Di tempat sendiri gitu. Jadi bukan proses recording yang di benar-benar studio besar, tidak seperti itu gitu. Saya membuat itu di ruangan saya sendiri, di kamar saya sendiri dengan teman-teman, dengan keterbatasan media yang ada saja gitu. Ketika mendengarkan lagu-lagu awal saya, ini apa, recordingnya sangat-sangat jelek kadang-kadang gitu. Akhirnya karena saya kesana kemari bertemu dengan banyak orang, oh begini cara mengolah musik itu, akhirnya lumayan sekarang kualitasnya lebih baik lah aku kira daripada sebelum ini gitu. Tapi sekarang udah mulai percaya diri gak Kang kalau misalnya ngebawain karya sendiri dalam bentuk musikalisasi puisi? Untuk karya sendiri, tulisan saya sendiri masih belum. Iya. Tapi saya selalu sisipkan, misalkan saya membuat 2 musikalisasi puisi, saya selalu sisipkan 1 yang saya tulis gitu. Apakah mereka akan suka atau tidak itu urusan nanti sih sebenarnya. Jadi tetap diselip-selipkan walaupun masih kurang percaya diri gitu. Gitu. Itu apa sih yang ngebuat nggak percaya dirinya selain karena saya tahu gitu dalam proses penulisannya, itu karena hal apa kan? Untuk bersanding dengan tulisan-tulisan penyair besar saya kira gitu kan. Apa yang saya tulis tidak akan sampai seperti mereka, aku kira lebih ke sana, seperti pemilihan diksinya, frasanya seperti apa, penggalan katanya, lebih ke sebelah sana sih. Apakah tulisan saya sudah cukup berkualitas untuk saya gubah menjadi musik? Kadang-kadang ada ke sebelah sana sih. Tapi untuk konsumsi sendiri dan teman-teman mungkin sudah bisa didengarkan sih, sudah oke lah. Tapi untuk dipertunjukkan secara publik, aku kira belum lah. Tapi sejauh ini feedback dari orang-orang audiens yang mendengarkan itu gimana? Alhamdulillah selalu baik sih sejauh ini. Mereka selalu support untuk terus bikin lagi, katanya bikin lagi. Karena ada lagu-lagu yang menurut mereka, oh ini yang paling saya suka. Oh ternyata jadi evaluasi untuk saya.
kita coba bentuk yang seperti ini lagi nih supaya orang-orang suka. Karena kalau kita lari ke musik yang sifatnya industri ya mau tidak mau harus mendengarkan pasar. Seperti itu segmennya. Tapi saya sebenarnya menghindari itu. Jadi ingin mencoba membuat tren sendiri tentang genre musikalisasi puisi yang saya buat supaya orang tidak terbatas dari apa yang didengarkan secara populer saja. Supaya mereka juga eksplorasi tentang apa yang mereka dengarkan. Oke, lebih variatif ya. Iya, lebih variatif. Oke. Lalu dalam pembuatan puisinya nih, saya lebih fokus ke pembuatan puisinya. Kan saya juga termasuk penikmat kata dan tanda gitu ya. Bisa dibilang. Nah, kalau misalnya ketika ini mau bikin sebuah puisi nih, ini tuh harus diniatkan dulu atau tiba-tiba ada idenya atau gimana? Kadang ada impulsif begitu dalam satu perjalanan. Tapi yang jelas harus jalan-jalan. Harus jalan-jalan. Jalan-jalannya secara nyata atau secara imajinatif sebagai bahan-bahan. Kadang-kadang pun sengaja berniat untuk menulis puisi, kadang-kadang tidak bisa, tidak. Kalau sengaja itu kadang-kadang sulit seperti itu. Tapi kalau bahan-bahannya sudah ditulis, mungkin bisa kita rangkai minimal seperti itu. Tapi ada juga yang memang impulsif ketika kita sedang di mana ada peristiwa bagus, dapat kalimat bagus, harus segera dituliskan. Langsung. Ada puisi yang bisa selesai mungkin 5 menit saja atau 10 menit saja, ada yang sampai bertahun bisa jadi seperti itu juga sama. Karena kadang kalau otak udah panas tuh kayak kadang yang mau bikin satu bisa jadi 2 dulu, 3 dulu gitu ya. Seperti itu. Oke, berarti itu juga dialami oleh seorang sastrawan yang emang bergelut. Yang udah banyak pengalamannya. Tapi hati-hati juga untuk menyimpan bahan-bahan. Kadang-kadang kita kehilangan esensi dari ide awal gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi harus benar-benar apik pengarsipan yang kita tulis. Oh ini latar belakangnya adalah cerita ini, yang ini sekitar banyak ceritanya ini. Makanya harus menulis. Mau tidak mau harus menulis kalian. Menulis dan membaca ya. Membaca, iya. Membaca. Oke, lalu terkait rencana garapan ke depan itu gimana? Untuk sampai hari ini ya, saya sedang mengerjakan 2 seri untuk musikalisasi puisi masih almarhum Pak Yudhistira Mas Ardi. Rencananya saya ingin membuat sampai sekitar 10 atau 12 lagu untuk seri Yudhistira Mas Ardi. Lalu satu lagi sedang menggarap antologi musikalisasi puisi dari antologi Kemarau di Surganya Komunitas Culuwung. Sudah progres sekitar 4 laguan hari ini. Dan rencananya akan dikonserkan bulan Februari tahun mendatang. Bersama Diwan di Cipasung. Yang kami rencanakan di Cipasung supaya harus di Tasik. Orang-orang harus mulai kenal dengan musikalisasi puisi, saya kira. Ini mohon dukungan nih dari teman-teman yang lain nih. Buat para penonton nih. Harus. Tahun depan ya, Februari 2026 berarti ya. 2026. Oke. Lalu dalam proses penggarapannya itu biasanya dalam satu lagu itu berisi berapa menit? Relatif. Ada yang memang kalau puisinya pendek, meskipun pendek, kadang-kadang bisa jadi 7-8 menit karena dia repetisi, ataupun yang panjang dalam sekali lagu bisa hanya 3 atau 4 menitan gitu. Sebenarnya untuk durasi sebenarnya relatif. Kita membuat bentuknya seperti apa dulu sih. Tergantung dari isi puisinya juga mungkin. Ya, dan akan dibentuk seperti apa. Seperti itu. Tapi garapan kedepannya udah ada bayangan nggak sih kalau misalnya atau udah mencoba mulai ganti genre atau gimana, atau mau tetap aja gitu, tetap direlaksasi? Sejauh 2020 sampai 2025 sekarang ya. Masih dalam genre nafas yang sama tapi bentuknya berbeda-beda sebenarnya. Karena saya bekerja dengan tim, kadang-kadang ada yang gayanya si gitaris misalkan, ada yang gayanya si orang flute gitu, berbeda-beda. Saya ikuti mereka kadang-kadang. Ayo nggak apa-apa, supaya tidak saya hanya jadi core-nya saya saja, tidak seperti itu. Juga membuka jalan untuk mereka berkreasi. Tidak selalu harus saya yang muncul, aku tidak mau seperti itu. Saya tidak mau berdiri seorang di one man stand, aku nggak mau seperti itu. Supaya mereka juga bisa motekar, kalau orang Sunda, Kang Cepi bilang itu motekar namanya. Setelah motekar nanti Jomantara kemana-mana kayak gitu. Oke, berarti semua orang berdiskusi gitu ya dalam sebuah perampungan, sebuah proyek itu. Seperti itu. Oke. Lalu terakhir mungkin ya Kang, harapan bagi perkembangan sastra dan musik di Tasikmalaya khususnya. Berat sekali ya. Saya kira ada yang sudah tercapai beberapa di Tasikmalaya, khususnya untuk sastra. Saya menemukan beberapa komunitas-komunitas sastra yang melakukan kegiatan-kegiatan sastra secara rutin. Setiap minggu saya lihat postingan beberapa di sosial media, ini ternyata ada yang seperti ini. Tapi untuk segmen musikalisasi puisi saya rasa belum melihatnya.
Nah, yang ini yang jadi PR untuk kita adalah orang-orang musik nih, Iya. boleh dong dicoba maksudnya bekerja sama dengan orang-orang sastra itu. Cobalah berkomunikasi gitu. Karena seni kan komunal ya, Iya. supaya bisa didengarkan, dikolaborasikan dengan banyak cara lebih menyenangkan aku kira gitu. Dan apa ya, tongjorokan tuh apa ya? Dengarkan aja, dengarkan aja berbagai jenis musik supaya jadi referensi gitu seperti itu. Oke, wah luar biasa banget ya obrolan kita pada episode kali ini. Dari cerita awal sampai proses kreatif hingga harapan untuk kedepannya. Dari episode kali ini kayak kita jadi tahu gitu bahwa sebuah kesenian, sebuah musik itu bukan hanya tentang soal teknik gitu, tapi tentang mengekspresikan diri gitu ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Kang. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang lebih hangat dan lebih menarik lainnya gitu ya. Semoga proyeknya sukses selalu. Iya, Kang. doakan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.